Oke, baik deh, akan Ibu sampaikan untuk sesi berikutnya, yaitu materi konsep dasar pada masa nifas. Ya, silakan nanti ada sesi tanya jawab. Ini tidak banyak yang Ibu sampaikan, 15 slide. Selanjutnya bisa ada sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Tetap semangat? Stay home. Jangan sampai kita tidak semangat ya mengikuti mata kuliah meskipun dalam keadaan Zoom atau virtual seperti ini. Baik, di sini saya Hainunisa, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan 3, yaitu Asuhan Kebidanan pada masa nifas. Nah, di sini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar pada masa nifas. Tentunya kalian semua sudah baca-baca. Minggu lalu kita sudah kontrak program. Dan ini adalah pertemuan pertama untuk kita di materi konsep dasar masa nifas. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan masa nifas atau purpurium? Nah, kita tahu pada masa nifas itu terjadi perubahan-perubahan mulai dari sebelum hamil melahirkan, sampai akhirnya terjadi perubahan-perubahan pada alat kandungan yang terjadi juga pada masa nifas. Nah, masa nifas ini dimulai dengan lahirnya plasenta, dari lahirnya plasenta sampai dengan berakhirnya alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Yang kira-kira waktunya itu memerlukan sekitar 6 minggu atau boleh dikatakan selama 40 hari ya. 6, ada juga yang mengatakan literatur lain itu 6 sampai 8 minggu. Nah, pada masa nifas ini ada beberapa hal yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi di slide awal, bahwa terutama yang terjadi itu perubahan alat-alat reproduksi. Ya, alat-alat reproduksi di mana pada masa nifas itu sudah mulai akan kembali seperti normal sebelum hamil. Nah, apa saja yang terjadi pada masa nifas ini? Langsung dikirim ke Bapak. Kita simak beberapa hal di sini yang perlu seorang bidan ketahui, bahwa di masa nifas itu terjadi perubahan organ tubuh reproduksi, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu terjadi proses laktasi di sini, di mana ibu mulai menyusui. Ya, ibu mau memulai memberikan nutrisi yang terbaik kepada bayinya. Nah, selain itu, perubahan-perubahan secara psikis yang terjadi di mana ibu sudah harus mulai adaptasi bagaimana menjadi seorang ibu. Ya, makasih Bapak. Nah, tentunya ini perlu dukungan-dukungan secara psikologis baik dari seorang bidan dan suami maupun keluarga terdekat tentunya. Nah, oleh karena itu perlu diberikan dukungan untuk peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita di sini perlu melakukan pendekatan-pendekatan bukan hanya pada ibu, nah, tetapi pada suami, ya,
pada mertua, pada orang tua maupun kepada keluarga-keluarga terdekatnya yang dianggap itu ibu itu merasa nyaman untuk melakukan sharing bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana merawat bayinya, gitu ya. Sehingga proses asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan nanti bisa ibunya itu bisa kooperatif di dalam memahami bagaimana peran ibu dan bahkan menerima asuhan yang kita berikan, ya, asuhan yang bidan berikan. Nah, apa sebenarnya tujuan asuhan masa nifas itu? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang bidan, bukan berarti setelah melahirkan itu seorang bidan tenang-tenang saja. Atau bahkan, wah, sudah lahiran, sudah tenang. Nah, itu tentu tidak ya di sini ya. Justru di sini banyak terjadi angka kematian pada ibu. Biasanya terjadi perdarahan ya. Banyak terjadi perdarahan. Kita melakukan pemantauan pada masa nifas. Itu ada 4 kali pemantauan. Nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, kita ketujuan masa nifas itu apa? Menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikis. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini. Bukan hanya ibu saja, tetapi bayi juga. Bukan hanya psikisnya, tetapi bukan hanya fisiknya, tetapi psikisnya juga perlu diperhatikan dalam hal ini. Nah, selain itu, melaksanakan screening yang komprehensif. Jadi secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh dilakukan screening baik secara anamnesa, autoanamnesa, aloanamnesa, head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memastikan bahwa kondisi ibu dan bayi itu dalam keadaan baik selama masa nifas. Baik, tentunya selain itu, selain kita melakukan screening, kita juga harus memberikan penyuluhan kesehatan, di mana di sini bidan tidak hanya memberikan sebagai penyuluh, tetapi sebagai edukasi, ya, mengedukasi. KIE-nya itu harus bagus. Bagaimana kita mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasi, ya. Supaya apa? Ibu itu tidak bingung, apalagi anak pertama ya. Nah, di sini bingung bagaimana cara merawat bayinya, bagaimana cara memandikan bayinya, bahkan bagaimana cara merawat dirinya sendiri. Nah, selain itu kita harus memberikan pelayanan KB juga, tujuannya memberikan pelayanan KB. Nah, di pelayanan KB ini bahwa bidan ya itu harus sudah mengantisipasi atau memberikan informasi terlebih dahulu bahwa sebelum masa subur sebaiknya untuk ber-KB. Nah, apa yang dilakukan oleh bidan? Nah, di sini ada beberapa peran bidan, yaitu bidan harus memastikan bahwa kondisi ibu dan bayi itu baik. Nah, apa saja yang dilakukan? Ya, pemeriksaan head to toe, mulai dari tanda-tanda vital, mulai dari TPRS, tensi, suhu nadi, respirasi itu diperiksa. Berat badan juga bahkan diperiksa, terjadi penurunan berapa berat badannya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus memeriksa bahwa proses involusi itu berjalan dengan baik, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus periksa tinggi fundus etri, kontraksinya bagaimana. Nah, ini biasanya dilakukan kontraksi uterus setiap 15 menit. Ini sudah mulai dilakukan setelah lahirnya plasenta tadi. Ya, 15 menit pada jam pertama, 30 menit pada jam kedua itu kudu. Ya, harus bidan itu melaksanakan pengawasan yang komprehensif di situ. Nah, di situ karena sering terjadi perdarahan oleh karena atonia uteri.
Nah, kemudian memeriksa kandung kemih. Kenapa kita harus memeriksa kandung kemih? Ya, kandung kemih kalau penuh, nah itu akan mengganggu proses kontraksi uterus. Ya. Kemudian anjuran bidan kepada seorang ibu. Nah, bagaimana cara merawat dirinya sendiri dan mencukupi nutrisi yang harus dilakukan oleh seorang ibu, ya, di mana seorang ibu juga akan memberikan nutrisi kepada bayinya. Ini harus cukup. Nah, kemudian selain nutrisi juga harus istirahat, ya. Di sini ibu harus nyaman, tidak ada pantangan bahwa ibu nifas itu harus melek terus, siang nggak boleh tidur. Nah, itu mitos ya, yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak diperlakukan kepada ibu masa nifas. Selanjutnya apa? Bonding attachment, ya. Bonding attachment ini di mana seorang ibu ini akan memberikan kasih sayang secara penuh, baik lahir maupun batin. Selain itu, mobilisasinya seperti apa dan mengajarkan ibu ya tentang bukan hanya ibu ya, keluarganya tentang tanda-tanda bahaya baik pada ibu maupun pada bayinya. Nah, tadi juga harus memeriksa tinggi fundus uteri dan kontraksi, kemudian untuk menjaga personal hygiene-nya, ya, karena terjadi masa involusi di sini, pengeluaran roh ya, itu harus bersih, apalagi ada luka perineum. Nah, itu juga harus dilakukan pemantauan oleh seorang bidan. Kemudian ada lagi perawatan payudara. Nah, perawatan payudara itu untuk manajemen laktasi, untuk proses laktasi itu harus dilakukan oleh seorang bidan dan diajarkan kepada ibunya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa tahapan periode masa nifas tadi. Immediate postpartum itu terjadi di dalam 24 jam, early postpartum 24 jam sampai 1 minggu, dan late postpartum itu terjadi 1 minggu sampai dengan 5 minggu sampai berakhirnya. Periode ini harus diperhatikan bahwa masa kritis itu ada di sini. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa masa kritis yang sering terjadi di 24 jam pertama itu karena atonia uteri. Nah, untuk itu pemerintah di dalam rangka menekan angka kematian ibu maupun kematian bayi, ada kebijaksanaan teknis kunjungan pada masa nifas di mana bidan itu harus melakukan kunjungan, ya, atau keluarga melakukan kunjungan ke bidan. Nah, ada kunjungan pertama, ada kunjungan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu kunjungan 1, 6 sampai 8 jam itu masih berada di klinik kita ya, masih terpantau. Kemudian kunjungan ke 6 hari itu untuk memastikan bahwa keadaan ibu dan bayi juga baik ya, tidak terjadi perdarahan, proses involusi juga berjalan dengan baik. Nah, kalau tidak bisa melakukan kunjungan, boleh pasiennya juga melakukan kunjungan ke klinik, ya. Nah, diharapkan di sini ibu dan bayi itu melakukan kunjungan ke klinik. Apa? Karena di sini adalah waktu-waktu memberikan imunisasi kepada bayinya. Ya, tentunya kalian sudah membaca bagaimana apa yang dilakukan pada kunjungan masa nifas ini. Nah, kemudian di 2 minggu juga memastikan bahwa ibu dalam keadaan baik sampai dengan 6 minggu ya. Kita sudah memberikan penyuluhan tentang KB tadi. Jadi sebelum masa subur itu terjadi, ibunya itu sudah ber-KB. Nah, ini kira-kira kunjungan 6 sampai 8 jam itu yang perlu diperhatikan terjadinya
perdarahan, deteksi tanda bahaya, kita memberikan konseling tentang perdarahan, pemberian ASI awal supaya tidak terjadi hipotermi juga kepada bayinya. Nah, kemudian ini juga kunjungan kedua 6 hari ya, sama ya. Bagaimana involusinya, tanda-tanda demam apa infeksi, bagaimana pola nutrisinya, bagaimana nutrisinya, sambil memberikan konseling atau penyuluhan di sini ya. Nah, kunjungan ketiga sama dengan kunjungan kedua yang dilakukan ini memastikan keadaan umum ibu dan bayi itu baik. Nah, begitu juga dengan kunjungan keempat. Nah, ini memastikan bahwa sudah berakhirnya masa nifas di sini ya, 6 minggu postpartum. Yang menanyakan penyulit apakah ada, kemudian konseling KB dini. Nah, kira-kira penyuluhannya apa saja? Nah, ini dia ya. Tentang gizi, tentang pemberian ASI, latihan senam, hubungan seksual, keluarga berencana, istirahat dan kebersihan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kita sudah mulai membahas tentang manajemen laktasi. Baik, sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Dek. Tadi apa ya, kembaran saya ya tadi ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sesi pertama kita sudah terlewati. Selanjutnya tanya jawab Dek terkait konsep dasar asuhan pada masa nifas ya. Tadi yang Ibu bahas itu terkait 7 konsep dasar ya, definisi, tujuan masa nifas ya, perawatan masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan selama masa nifas. Kemudian tadi hal-hal yang harus diketahui, tanda bahaya pada masa nifas di awal itu ya, masa kunjungan teknis, kunjungan pada masa nifas yang telah ditetapkan oleh pemerintah minimal 4 kali kunjungan pada masa nifas ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Dek. Ayo, Ibu tunjuk aja ya, siapkan pertanyaannya. Silakan Anissa Triani, NPM 001, silakan Dek. Anissa, ada kan Anissa ya? Anissa, Anissa ada? Anissa Triani. Ibu maaf, Ibu suaranya putus-putus, Ibu. Suara Ibu putus-putus? Suara Ibu jelas kah? Ibu maaf, Ibu, kalau di saya putus-putus, Bu. Oke, Tiara, ya silakan Dek kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu minta Tiara untuk menanyakan dari materi yang Ibu bahas tadi. Silakan Dek. Yang lain menyiapkan diri ya, karena Ibu akan tunjuk. Sok,
Tiara Wuri mau bertanya? Iya Ibu, maaf Ibu, soalnya kan Tiara ada dua ya Ibu, saya bingung. Oh ya. Tadi Tiara Anissa, Tiara Anissa. Ya. Boleh. Tiara Wuri boleh. Baik Ibu. Tiara Ibu banyak ya. Tiara Ismi, Tiara Anissa. Ya. Oke. Silakan, Dek. Ibu maaf, Wuri. pertanyaannya seputar yang di PPT tadi ya Ibu. Iya, betul. Tadi kan di PPT itu ada kunjungan setelah masa nifas ya Ibu. Ada yang kunjungan setelah 6 hari setelah persalinan itu kan ada tanda-tanda ada mengecek yang perdarahan itu ya Ibu. Nah itu tuh tetangga saya tuh ada yang habis ngelahirin Ibu. Nah terus dia tuh kayak ngeluarin darah gitu. Nah terus katanya kepalanya juga pusing, terus juga agak mual. Nah itu tuh kenapa ya Ibu? Maksudnya bahaya apa enggak Ibu? Ya. Bagus, Dek, pertanyaannya. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, tadi Ibu sampaikan di dalam materi ya bahwa tidak semerta-merta bahwa setelah pada masa nifas itu bidan itu merasa aman. Ya, justru ya nifas di masa nifas itu menyumbangkan angka kematian yang cukup tinggi. Ya, jumlah angka kematian yang cukup tinggi. Nah, banyak yang terjadi itu masa kritis pada masa nifas kalau kita tidak melakukan pemantauan. Ya, tadi yang ditanya Wuri bahwa kita harus menjalankan program pemerintah di dalam melaksanakan home visit, ya, pemeriksaan atau kunjungan minimal 4 kali setelah masa nifas, ya. Kalau misalkan 1 sampai 3 hari mungkin atau 1 sampai 2 hari itu masih berada di klinik kita. Ya, berada di klinik kita. Makanya untuk kunjungan kedua itu kunjungan pertama. Kunjungan kedua yaitu 6 hari. Tadi yang ditanyakan Wuri. Dan 6 hari ini bisa sering terjadi itu pada masa kritis. Nah, itu adalah tanda-tanda bahaya. Ya, merasakan pusing, kemudian pengeluaran pervaginam itu masih keluar darah seperti biasa. Harusnya kita tahu, kita rujuk lagi ke teori, ke fisiologi pengeluaran pada masa nifas. Kita tahu bahwa lohea, pengeluaran lohea itu kita tahu kalau normal itu seperti apa warnanya, kalau tidak normal itu seperti apa warnanya. Ya, Ibu sudah pernah sampaikan di materi mata kuliah fisiologi kebidanan. Kalau pengeluaran lohea pada masa nifas 1 sampai 3 hari itu lohea rubra. Ya, 3 sampai 5 hari ya atau sampai 6 hari atau sampai 1 minggu itu harusnya sudah sanguinolenta. Ya, kalau kasus yang dipaparkan Wuri tadi, ya pada kunjungan ke-6, loheanya masih rubra, masih merah, ya seperti menstruasi hari pertama 1 ke 3 sampai ke 3. Nah, itu harus diwaspadai. Ya, apalagi ditandai tadi ibunya merasakan pusing. Kita makanya harus cek tensinya itu berapa. Ada enggak nyeri epigastrium? Ya, takutnya di sini terjadi apa? Kalau kita berbicara patologis, terjadi transient hipertensi. Ya, hipertensi itu yang terselubung. Yang tahu-tahu dia tensinya naik. Nanti kalau kelewat, ibunya bisa koit. Gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Makanya di kebijakan teknis kunjungan masa nifas itu seorang bidan harus benar-benar konsen di sini. Hari pertama aman. Ya, tidak terjadi perdarahan, tidak ada robekan perineum, ibunya sudah mulai menyusui dan segala macam. Ibunya pulang sehat. Ya. Hari ke-6 harus lihat lagi kalau tidak melakukan kunjungan, itu harus ditelepon
atau dikunjungi kita ke rumahnya. Nanti itu yang akan kalian laksanakan pada saat studi kasus. Ya, di mana kalian akan melakukan asuhan yang komprehensif. Mulai dari kehamilan, persalinan, sampai selesai nifas 40 hari. Itu betul-betul kalian nanti akan melakukan pemantauan kepada pasien. Ya, pemantauan kepada pasien kalian nanti. Dan disinilah di masa nifas, kunjungan 1, 2 aman. Kunjungan ketiga, bagaimana setelah 6 hari, 12 hari. Nah, 12 hari aman. Bagaimana 40 hari? 40 hari aman, ya udah kita aman. Gitu ya. Tapi kalau sudah kunjungan kedua 6 hari ini, loheanya masih rubra, ada pusing, ada nyeri epigastrium, nah itu harus dilakukan pemantauan. Jangan sampai ibunya lewat. Gitu ya. Nah, harusnya kita lihat fisiologinya. Tadi, pengeluaran lohea, ya makanya kita pada masa nifas, kita harus melakukan, pada saat kunjungan, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihat, ya, apakah terjadi pembengkakan, tensinya bagaimana, kemudian asinya bagaimana, suhunya bagaimana, itu semuanya dilihat, dilakukan pemeriksaan, termasuk loheanya. Nah, tadi yang disampaikan dulu kok loheanya 6 hari itu masih rubra, masih merah. Nah, ini berarti ada kemungkinan yang namanya subinvolusi uterus. Ya. Nah, jadi bisa terjadi nanti perdarahan nanti ibunya kalau tidak tertolong lewat nanti ibunya. Gitu ya. Nah, biasanya apa penyebabnya? Banyak penyebabnya karena stres, mobilisasi kurang, ya. Mungkin tidak ASI eksklusif, ya, sehingga banyak hal itu yang menyebabkan hal tersebut. Harusnya 6 hari itu loheanya, pengeluaran pervaginamnya itu adalah sanguinolenta, sudah kecoklatan. Nah, 7 sampai 12 hari itu seharusnya sudah serosa. Sudah mulai kekuningan. Coklatnya sudah sedikit-sedikit sudah mulai kekuningan. 15 hari sampai dengan 40 hari sudah alba. Ingat ya, Dek, fisiologinya ya. Dibuka lagi mata kuliah fisiologinya. Ya, itu berkaitan dengan apa yang menjadi interpretasi data sehingga kita bisa menentukan diagnosa kebidanan nanti. Nah, kalau sudah begitu kita bisa nanti melakukan antisipasi masalah, potensial masalah yang akan terjadi. Rencana kita apa? Apa yang harus kita laksanakan, gitu ya. Nah, itu harus paham. Buka lagi, kita ingat-ingat lagi, kita review lagi materi. Nah, kalau sudah ada praktek kayak begini, kasus kayak begini, itu tandanya udah harus waspada. Nah, kira-kira begitu ya, Puri. Kalau misalkan terjadi ada kasus seperti itu, segera suruh periksa ke bidan. Ya, jangan tunggu lama-lama lagi. Gitu ya. Apalagi diobat-obatin sendiri, dilakukan tindakan sendiri. Gitu ya. Itu kira-kira ya, Uri, jawaban dari Ibu. Waktu itu dia nanya ke saya ya Ibu, tapi sebelum nanya ke saya katanya dia udah minum obat Ibu, beli di apotik. Nggak tahu Ibu, dia tahu dari mana harus minum obat. Nah, ya itulah ya Dek, harusnya kita sebagai bidan nanti kalian diajarkan bagaimana yang namanya persiapan pasien akan pulang. Ya, itu harus kita tidak hanya cuap-cuap saja kepada pasien, memberikan penyuluhan A sampai Z, tetapi edukasinya itu tidak ada. Ya, yang namanya KIE itu kalian harus mantap nanti, Dek. Nggak bisa Bu belajar dari sekarang, makanya ya. Nah, sudah mulai harus ditata, Dek. Kalian menjadi seorang bidan itu juga harus mampu melakukan hal-hal yang profesional sesuai dengan kewenangan kalian nanti. Gitu ya. Yang namanya KIE,
kita mengkomunikasikannya itu dengan jelas, lugas, jelas. Jangan sampai sama orang awam itu menggunakan kata-kata kesehatan nggak ngerti nanti. Pasien iya tapi nggak ngerti maksudnya. Gitu ya. Jangan sampai bilang, Bu, nanti hati-hati ya, Bu, pada saat di rumah nanti loheanya kalau keluar warna merah begini. Nah, nggak ngerti. Ya, Bu, nanti harus diwaspadai ya, Bu, kalau pengeluaran pervaginanya gitu ya, pengeluaran vaginanya itu cairan yang keluar dari alat kemaluan ibu pada 6 hari warnanya ini gitu ya, itu harus hati-hati. Kemudian ibu merasakan pusing gitu ya, jangan kalau ibu merasakan kucing kening ya nggak ngerti nanti gitu ya. Ya, ibu nanti kalau merasakan nyeri epigastrim nggak ngerti ibunya. Itulah artinya komunikasi, itu harus jelas. Nyeri ulu hati, nah gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa awam, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pasien kita. Siapa lawan bicara kita itu harus paham di dalam hal berkomunikasi. Itu K. I-nya, kita harus menginformasikan secara sistematis. Ya, kunjungan 1 apa yang harus disampaikan materinya. Kunjungan kedua apa yang harus disampaikan itu sistematis. Ya, informasikan. KIE. Nah, E-nya itu jangan lupa ya. Kita mengkomunikasikan, kita menginformasikan dari A sampai Z, tapi nggak ada edukasi. Itu percuma deh. Ya, edukasinya seperti apa? Ya harus memahami kondisi pasien. Pasien itu bagaimana cara kalian berkomunikasi, bagaimana kalian mengkomunikasikan baik verbal maupun non-verbalnya. Ya, sehingga lawan bicara kita itu mau mengikuti apa yang kita sarankan. Gitu ya. Contoh. Ya, Ibu, ini ada tablet FE. Ini tablet FE-nya itu adalah penambah darah selama ibu masa nifas dan menyusui. Bu, ini nanti minumnya pada malam hari ya, Bu. Ya, supaya apa? Supaya penyerapannya bagus. Jangan bilang metabolismenya nggak ngerti. Ya, supaya penyerapannya bagus, Bu. Tetapi nanti ibu minumnya jangan sama teh ya. Karena bisa mengikat zat besi. Nah, FE ini tujuannya untuk mencegah terjadinya ibu anemia atau kurang darah nanti selama masa nifas. Kalau sudah kurang darah atau anemia, Bu, nanti ibu potensial nanti terjadinya perdarahan. Bisa terjadi perdarahan. Gitu, ya. Jadi itu edukasi yang sangat jelas supaya ibunya tuh mengerti dan mau melakukan apa yang kita sarankan. Ini minumnya 1 kali 1 ya, Bu ya. Nggak boleh sama teh, nggak boleh sama kopi. Nah, cukup lebih bagus sama air putih ya, Bu. Banyak makan buah supaya penyerapannya semakin bagus. Gitu. Ya, itu harus jelas di dalam kita berkomunikasi, menginformasikan dan ada edukasinya. Ya, jadi pasien tuh ngerti. Ya, nggak bolak-balik nanya. Kemudian perempuan itu, pasien kita itu berdaya. Oh iya ya, kata Bu Bidan itu kalau terjadi begini harus dilakukan seperti ini. Dia paham. Gitu. Ya, harus jelas nanti di dalam berkomunikasi. Yakin, Ibu kalian bisa karena sudah semester 5. Ilmunya sudah banyak. Ya, sebentar lagi akan melaksanakan studi kasus ini. Kalau sudah utuh ANC-nya, INC-nya, PNC, BBL ini sudah dapat nanti semua di sini kan? Nah, utuh nanti kalian dapat di sini. Ya. Kita semangat untuk belajar. Gitu ya. Oke, gitu kira-kira ya, Wuri ya. Kalau misalkan jangan sampai dia beli-beli sendiri obat-obatan dan segala macam. Gitu ya. Nah, Wuri, apa Bu yang harus saya lakukan? Karena saya kan sebagai mahasiswa, sarankan dia itu
sarankan dia itu untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan kepada bidan. Teh, Mbak, Bu, sebaiknya jangan minum obat sembarangan. Ya, sebaiknya periksakan dulu ke Bu bidan. Gitu. Ya, disarankan. Oke, itu aja yang bisa Ibu jelaskan sama kalian ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, maaf Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Tiara Ismi. Sama siapa? Maaf Ibu, ya Ibu. Ya, silakan, Dek. Ibu, maaf, apakah proses masa nifas pada ibu yang melahirkan normal sama sesar itu sama nggak, Ibu? Sama, Dek. Ya, proses masa nifas yang terjadi pada ibu dengan kelahiran normal dan seksio sesaria atau operasi ya, itu sama, Dek. Ya. Jadi hanya apa? Kalau perawatannya ya, Dek, perawatannya itu yang memerlukan intensif. Karena apa? Di situ kalau luka perineum itu sangat mudah, Dek, untuk disembuhkan. Kalau ibunya itu sudah diajarkan sama kalian bagaimana pencegahan infeksi, gitu ya. Nah, sama hanya dengan luka seksio sesaria ini memang perlu pemantauan karena lukanya itu lebih lebar, lebih besar dan sangat potensi, gitu ya. Karena apa? Kalau persalinan normal ya itu masih jalan, itu masih enak sehari 2 hari gitu ya, bahkan 6 jam itu masih sudah bisa turun dari tempat tidur ya mobilisasinya. Tapi kalau yang untuk seksio sesaria itu kita butuh 1 kali 24 jam atau bahkan 2 kali 24 jam. Nah, tapi bagaimana kita mengajarkan supaya itu sama-sama apa ya, Dek, sama dengan proses kelahiran normal gitu ya. Cuman mobilisasinya itu harus terbatas, tidak boleh dipaksakan gitu. Contoh kalau umpamanya melakukan senam nipas ya, senam nipas antara kelahiran normal sama seksio sesaria itu tentunya berbeda waktunya ya. Yang bisa dilakukan hanya mungkin tarik nafas panjang, bergerak semampunya gitu ya. Nah, kalau lahir normal itu, Dek, yang Ibu alami ya 6 jam itu ibaratnya ya sudah bisa ngambil makan sendiri gitu ya, nggak ketergantungan orang gitu ya, apalagi udah 1 hari. Tapi kalau seksio sesaria 1 hari masih perlu bantuan orang lain ya, tetapi proses involusi uterusnya itu sama gitu ya, hanya berbeda perawatannya, memerlukan yang cukup intensif gitu. Itu kira-kira ya, Tiara, jawaban dari Ibu. Ya, maaf Ibu, ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Ibu, maaf izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Kan ada ya Bu, Ibu setelah melahirkan itu mengalami masa nifas selama 3 bulan. Terus juga kadang suka ngerasa nyeri di vagina Ibu saat berhubungan. Nah itu kenapa sih Bu bisa nyeri saat berhubungan setelah masa nifas? Terus juga cara menentukan masa subur setelah melahirkan itu gimana ya Bu? Ya, oke, baik. Tadi ada ya juga di teori yang disampaikan bahwa kalau sudah kunjungan keempat ya, kunjungan keempat pada 40 hari, salah satunya kita harus memberikan edukasi kepada ibu terkait hubungan seksual ya, salah satunya itu mengenai hubungan seksual. Nah, saya mau sampaikan di sini terkait edukasi terkait melakukan hubungan seksual setelah masa nifas itu dulu tergantung
kesiapan antara ibu dan suaminya. Ya, terutama kesiapan seorang ibu. Ya. Kalau misalkan merasakan nyeri, itu bisa diatasi. Kita biasanya itu nggak siap ibunya. Ya, masih dihantui nyeri waktu masa selesai masa nifas kan, kalau ada luka perineum yang cukup banyak ya, itu biasanya itu nyeri. Ya, nyeri itu yang mengakibatkan trauma. Nah, trauma itu yang bisa menyebabkan apa? Stres. Sehingga pada saat melakukan hubungan itu merasa nyeri. Ya, supaya tidak merasa nyeri, boleh kesiapannya dulu, kesiapan antara kedua belah pihak, atau dicoba dulu dengan jari. Nah, kalau misalkan tidak nyeri, itu boleh dilanjut. Nah, hati-hati juga ya, hati-hati juga kalau masa nifas ya, kalau berhubungan dengan kultural ya dan spiritual, ini harus bisa menyampaikan ya edukasinya ya, Dek, bahwa di Al-Qur'an, kalau yang muslim ya, di Al-Qur'an dinyatakan ya, dijelaskan bahwa selama proses masa nifas itu dilarang menyusui. Dilarang melakukan hubungan ya. Dilarang melakukan hubungan seksual. Ya, karena sudah ada hadisnya. Ya, kalau muslim jangan sampai dipaksa. Enggak apa-apa, Bu. Kalau sudah siap 2 minggu lakukan, enggak masalah. Dosa kalian nanti, ya. Nah, ini yang muslim, yang Kristen itu enggak boleh. Tetapi kalau di Kristen atau di agama lain itu tidak ada hadis yang mengatur masalah itu. Jangan sampai juga kalian melarangnya. Enggak boleh ya, Bu, ya. Tunggu 40 hari dulu, padahal nggak ada aturannya di agama lain, gitu ya. Makanya kalian harus memperhatikan di dalam melakukan asuhan kebidanan, itu harus memperhatikan aspek biopsikososial, spiritual, kultural, itu harus benar-benar kalian harus pahami. Supaya apa? Kalian betul-betul melaksanakan asuhan itu komprehensif. Gitu, ya. Termasuk edukasi mengenai hubungan seksual pada masa nifas, gitu ya. Nah, itu perlu dicoba, tapi kalau melakukan hubungan itu merasa sakit, ya, coba dulu, suruh coba dulu. Ya, jangan langsung, atau mungkin dia ada trauma tersendiri seorang ibu itu. Ya, makanya merasakan sakit. Kalau masih dicoba beberapa kali merasakan sakit tetap, seperti apa sakitnya? Harus dikaji dulu seperti apa sakitnya. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan tapi nggak sakit? Nah, kemudian setelah sekian bulan itu melakukan hubungan sakit. Nah, itu harus detail dulu anamnesanya. Gitu ya, untuk apa? Menegakkan diagnosa. Jadi identifikasi masalah ini harus betul-betul jelas, gitu ya. Kira-kira begitu ya, Vina. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke.